Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu gimana? Apa kabarnya? Semangat, Bu? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta orang tua, bahagia. Ya. Wallahu a'lam. Kata afirmasi yang luar biasa ya, Bu. Ibu sekarang sedikit berehat ya, biar ada semangat. Mungkin di sini ada yang merasa lagi, bukan trouble ya Bu, lagi merasa ada kendala dari secara ekonomi, atau mungkin hubungan dengan suami atau anak, dengan mertua lagi tidak baik-baik aja. Kita sekarang belajar tentang LOA ya Bu. Pernah nggak mendengar LOA? Law of Attraction. Law of Attraction. Pernah nggak Bu mendengar itu? Law of Attraction. Kita sedikit bergaya ria lah Bu. Jadi, kan gini, ketika kita merasa dihadapkan dalam satu masalah yang sangat-sangat menurut kita besar, kadang kita suka mentok ini harus gimana, benar nggak Bu? Betul. Ya, kita sekarang pakai teknik yang insya Allah mudah. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kan kita tidak selamanya harus mengikuti prosedur bahwa belajar itu harus step by step. Itu mungkin kalau kita belum nikah bisa gitu. Tapi kalau di sini kan banyak ibu-ibunya yang sudah menikah, yang sudah dihadapkan dengan masalah. Betul, Bu? Kalau ngikutin step by step, kayaknya kita juga sekarang masalahnya udah di sini gitu kan, kayak gitu. Yuk kita sekarang belajar bagaimana sih teknik LOA itu, teknik Law of Attraction. Mungkin ini bisa dibilang jalur langit ya, Bu. Kalau jalur langit itu jalur pintas nggak, Bu? Iya, jalur pintas. Jalur pintas ya Bu. Ini semangat ya, mudah-mudahan nanti, bukan mudah-mudahan, insya Allah nanti bertambah, karena ini ilmu yang bagus banget kalau menurut saya, sangat-sangat bagus. Karena saya dulu pernah menerapkan ini, tapi mungkin ternyata dengan seringnya ada yang sharing, akhirnya saya kayaknya ini perlu untuk di-sharekan gitu. Dulu ketika saya punya kan kanker apa ya dibilangnya tuh, mungkin ada indikasi kanker, karena payudara saya itu kan dua Bu, udah berdarah dan berdarah. Kista saya juga kan bertumbuhnya cepat banget gitu. Intinya dua-duanya juga harus diangkat, kistanya juga sama harus diangkat. Dan Masya Allah Bu, dengan kita menggunakan LOA, bagaimana mindset kita yang dirubah, itu semuanya tidak harus dioperasi. Berarti LOA ini bisa kita lakukan untuk hal lain pun gitu loh Bu. Benar nggak Bu? Jadi untuk menarik kesehatan aja segitu mudahnya dengan kita hanya modal ainul yakin. Berarti untuk kita menarik rezeki pun, karena kan pada dasarnya itu kalau kita selalu menjemput rezeki, ada capek nggak Bu? Kita jemput kesehatan, kita jemput rezeki, berarti kita harus beranjak. Betul Bu? Namanya menjemput itu berarti kita harus datang gitu kan, harus mendatangi itu rezeki. Tapi bagaimana dengan LOA ini, dengan Law of Attraction, kita malah menarik rezeki, menarik kesehatan, beda nggak Bu kalimatnya? Beda ya Bu ya. Jadi kalau menjemput rezeki itu kayak yang kita itu ada vibe-nya tuh yang keluar itu ada energi yang lebih gitu. Tapi kalau dengan LOA, dengan kita menarik energi lebihnya itu justru akan kita gunakan maksimalkannya itu apa dengan apa Bu? Dengan merubah mindset. Beda Bu? Menjemput itu kayak yang terkesan selain pikiran itu ada fisik juga yang harus keluar gitu kan. Tapi kalau dengan LOA itu hanya dengan kita merubah mindset. Ini keren banget Bu dan udah banyak dilakukan. Bagaimana orang yang kata dokter tidak punya anak tapi dengan melakukan teknik LOA ini apa tuh dengan izin Allah mereka itu bisa punya anak. Dan yang lebih luar biasanya lagi Bu, justru orang ini adalah udah monofos. Sebetulnya saya tuh ingin ya teman saya yang sudah mempraktekkan LOA, bukan cuma saya kepingin hadir di sini dan beliau itu bertestimoni. Doain aja ya Bu, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, insya Allah ke depan beliau itu bersedia karena beliau juga orang sibuk. Karena akan beda ya Bu, kalau datangnya dari orang yang benar-benar merasakan jungkir balik kehidupan, entah dari sisi ekonomi, pasangan, anak,
mungkin kita ketika kita mendengarkannya tuh ada nyawanya gitu loh Bu, ada marwahnya gitu. Karena dia pernah di titik bukan nol Bu, di titik min. Bayang nggak sama Ibu? Di titik min itu kan sebetulnya itu perkataan kita yang fisik sama Allah. Karena sebetulnya nggak ada orang yang lagi di titik min, aku min banget deh kalau dijual aset juga aku udah nggak punya apa-apa. Ada nggak Bu yang bilang kayak gitu? Ada. Ada ya. Kayaknya aku udah nggak punya apa-apa, deh dijual aset aja utangku masih banyak misalkan. Aku udah nggak punya suami, udah nggak punya anak, aku ditinggalkan siapapun. Sebetulnya setiap orang itu nggak pernah ada berjalan di min. Kita itu diberikan sama Allah itu aset yang begitu luar biasa, Bu. Aset apa, Bu? Aset kita kesempatan hidup. Apa itu bukan angka? Itu tuh angka yang besar banget, Bu. Kita nikmat bernapas saja itu adalah angka yang besar. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa aku tuh udah nggak punya apa-apa deh, aku tuh aflos gitu. Nah, dengan kita bilang seperti itu, sebetulnya kita lagi menarik hal-hal negatif ke dalam diri kita. Yuk kita robah sedikit-sedikit mindset kita ya Bu, karena ini nanti akan bisa diterapkan bagaimana sih biar anak kita nurut tanpa harus kita ngebentak, tanpa harus kita marah-marah, tanpa harus kita mengeluarkan ekstra tenaga. Dengan loa ini kita bisa terapkan untuk narik rezeki, untuk narik kesehatan. Kepingin anak kita solehah gampang Bu. Makanya kemarin kan saya sempat menerapkan tentang masalah hipno ya Bu. Karena hipno itu kan ada hipno sleep, betul nggak Bu? Hipnoterapi yang memang kita tempelkan apa tuh tangan di badan yang sakit itu jadi banyak. Saya kemarin baru dibahas tentang hipno sleep gitu kan. Bagaimana kita memasukkan suatu afirmasi positif ke anak kita, posisi anak kita sudah tidur. Masih ingat Bu? Ada pernah yang mencatat tentang hipnosleep? Insya Allah sih kalau kita ibu-ibu ya sangat dimaklumi karena ketika taklim itu kan yang nyampe di otak kita hanya 10% ya Bu. Jadi maklumi. Jadi ketika nanti sama saya di recall lagi, jangan ada kata bosan ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Apa? Emang Betul, semakin nempel gitu kan, neuronnya itu di otak kita tuh semakin nempel. Ketika semakin nempel, kita akan semakin ingat. Contoh kecil lah kayak gini. Kenapa sih ibu suka mengungkit kesalahan suami kita atau rasa luka kita dari orang tua kita? Kenapa coba Bu? Karena sama kita diingat-ingat. Betul Bu? Boleh deh dibuka mute-nya biar nggak terlalu monolog. iya. Betul ya Bu ya? Karena Iya. kita Ya, betul. ingat. Akhirnya mau kapanpun juga ketika nanti ketemu lagi suami kita agak nada tinggi aja, ingat lagi kejadian yang dulu. Berarti kan ketika suami kita ngebentak itu kan hanya kuncinya aja. Kan sama kita disimpan tuh lukanya. Nah sekarang kita ganti, bukan luka yang harus kita simpan, tapi yang kita simpan itu sekarang adalah selalu kata-kata afirmasi positif. Karena biar yang diingatnya itu bukan lagi kejelekan dari pasangan kita. Karena semakin kita mengingat kejelekan dari pasangan kita atau kekurangan dari anak kita, atau bahkan mertua kita, atau bahkan juga diri kita, misalkan kita tuh punya kekurangan hidung aku pendek, muka aku banyaknya flek. Semakin sama kita sering diratapi apa yang kurangnya, itu sama aja kalau di tanaman itu seperti kita apa Bu memberi pupuk pada tanaman itu. Jadi semakin kita sering mengulang kata-kata sedih, sering mengingat yang sedih-sedih, itu sebetulnya kita itu lagi memupuk tanaman biar tumbuh subur. Makanya yang tumbuh itu apa Bu? Orang ketika ibu-ibu berkaca, contoh kecil aja ketika berkaca, aduh iya plek udah nambah lagi. Padahal nambahnya plek itu bukan semata karena kosmetik aja Bu. Tapi dengan kita mengeluhkan ini plek banyak, jerawatnya udah mulai banyak lagi. Jadi semakin kita bilang duh, semakin ada perasaan kita kecewa dengan apa kekurangan di muka kita. Sebetulnya kita lagi memberi pupuk sama flek sama jerawat itu. Otomatis Bu, ketika kita fokusnya sama kekurangan kita, sama kita dikasih energi gitu loh Bu. Akhirnya mereka akan bertumbuh lagi nggak Bu? Akan bertambah banyak nggak Bu? Akan bertambah banyak Bu. Sebetulnya jerawat bertambah itu bukan karena makanan aja yang salah Bu. Kita insecure aja, insecure tidak bersyukur, itu akan bertambah Bu. Coba kalau kita berkaca, yang dilihat itu bukan kekurangannya. Coba kita lihat, Masya Allah ya Allah mata dengan sekecil ini bisa melihat seisi dunia. Pernah nggak kita ketika kita ngaca itu yang dilihat itu kelebihannya? Masya Allah dengan hidung ini
ini aku betapa leganya bernafas. Akan beda, Bu. Jadi selama ini tuh kita selalu apa, Bu, melihat yang di diri kita itu? Selalu kekurangannya. Ketika kita selalu melihat dari kita kekurangannya, pun sama, Bu, orang lain melihat kita akan selalu kekurangannya aja dari sisi kita. Kenapa demikian, Bu? Karena dari diri kita udah hilang rasa syukur. Karena apapun yang di hadapan kita, itu hanya layar, Ibu. Proyektornya tuh adalah hati kita. Mm-mm. Jadi kalau Hey, kita dikhianati sama teman, pertanyakan, apakah kita punya wasangka buruk? Entah wasangka buruknya ke siapa di minggu keberapa, suatu saat kita ketemu sama orang yang berwasangka buruk terhadap kita. Karena mungkin kita ada hati kotor. Pada dasarnya ternyata hati kita itu adalah proyektor. Dan orang yang di hadapan kita itu adalah layar. Aku juga, Bu, berasa nggak nerima. Kayaknya aku belum pernah nipu 2 miliar deh. Aku aja nggak punya uang segitu. Kita kan suka berhitungnya tuh pakai uang sejumlah lagi gitu. Padahal kan hakikat dosa itu ketika ditebus tidak mungkin hanya harus sama persis gitu loh, Bu. Misalkan kita sulit banget memaafkan orang tua kita. Kita next setelah itu akan sulit loh dimaafkan anak-anak kita. Itu kan beda versi, bener nggak, Bu? Kita versinya ke orang tua, kita nerimanya kan dari anak kita. Nah, itu contoh kecil dari masalah apa tuh law of attraction. Ada yang tahu, Bu, apa itu artinya law of attraction? Law of attraction? Tidak. Tidak. Law of attraction itu salah satu cara ya, Bu. Law of attraction itu salah satu metode cara bagaimana kita bisa menarik hal-hal positif yang berhubungan dengan alam semesta. Law of attraction. Law itu hukum, hukum alam semesta. Kedap, Bu. Nah, kita harus tahu dulu ya, Bu, bahwa badan kita itu adalah elektromagnetik. Artinya apa, Bu? Kalau pikiran itu adalah elektro, perasaan itu adalah magnetik. Jadi manusia itu adalah gelombang elektromagnetik. Kenapa doa ibu dikabul? Itu karena adanya elektromagnetik. Nyambung gitu loh. Misalkan kita doain anak kita untuk sukses. Ih, bener aja anak kita sukses. Nah, itu nyampein tuh pakai sinyal, Bu, pakai elektromagnetik. Masih ingat bahwa sistem kerja otak itu seperti magnet. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan terus berulang-ulang, itu yang akan terjadi. Jadi kalau hari ini, mohon maaf, suami kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang harus dicek itu bukan suami, tapi yang harus dicek itu pikiran dan perasaan kita terhadap suami kita. Apa kita yang sering itu diratapi itu kekurangannya kah? Atau kelebihannya gitu. Karena yang kita selalu ratapi itu yang akan bertumbuh. Kepahami nggak, Bu, sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Penting banget ya, Bu, bagaimana kita itu harus merubah mindset kita gitu. Nah, mainkan pikiran sebelum pikiran memainkanmu. Jadi harusnya kita yang memainkan pikiran. Jangan sampai pikiran yang memainkan kita. Contoh kecil, bagaimana kita itu sudah dipermainkan sama pikiran. Kesedihan itu, Bu, atau misalkan hal-hal negatif itu kan sebetulnya belum terjadi, Bu. Tapi itu baru terjadi di ilusi kita. Benar nggak, Bu? Coba deh, misalkan kayak Bu Hera. Bu Hera ketika memikirkan hal sedih, seolah-olah itu tuh udah nyata. Benar nggak, Bu? betul. Ya, Kayaknya itu tuh nanti pernah suami aku kalau kayak gini, aku akan begini. Kayak seolah-olah tuh kita tuh lagi mendramakan, lagi membuat film. Jadi sutradaranya, jadi produsernya, penulis skripnya, pemain lagi kita, Bu. Kebayang nggak? Nggak capek gimana otak kita. Karena kita itu selalu membuat drama bahwa seolah-olah itu kenyataan. Nah, betul. kita hanya tinggal diganti aja, Bu. Yang kemarin itu memikirkan tentang kejengkelan, kesedihan. Sekarang kita belajar bahwa itu tuh adalah sesuatu yang baik yang kita pikirkan. Kita bayangkan bahwa suami kita tuh soleh. Apa yang kita harapkan itu jangan malah dibalik, Bu. Kita itu nggak berharap suami kita jengkelan. Yang kita pikirkan suami kita yang jengkelnya gitu loh, Bu. Sementara kita itu kan nggak berharap. Tapi kita sudah dipermainkan sama pikiran. Kepahami, Bu, sampai sini? Tidak ulah mikirkan yang jelek-jelek. Ya. Betul. Kita itu nggak berharap itu terjadi, tapi
kita malah dipikirin itu gitu kan. Bingung nggak kita, Bu? Allah itu nggak akan bingung loh, Bu. Tapi sebetulnya kita membingungkan diri kita. Allah tuh nggak mungkin bingung sama hambanya. Tapi kita membingungkan. Akhirnya kita bilang kayak gini, tuh kan bener, laki gue tuh kan bener berulang lagi. Padahal berulangnya suami kita itu berdasarkan tarikan pikiran kita. Berpikiran yang jelek. Gitu ya. Betul. Itu tadi Bu, kita nggak bisa menolak sistem kerja otak itu seperti magnet. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita tarik dalam kehidupan kita. Kita misalkan hari ini jengkel, jengkel tanpa disudahi, tanpa divalidasi dengan anak. Jangan-jangan Bu, ketidakridoannya bukan jangan-jangan lagi. Ketika kita nggak ridho terhadap anak-anak kita, sudah otomatis Allah nggak mungkin ridho sama anak kita. Hati-hati penghalang turunnya ridho Allah itu karena kita nggak ridho sama anak kita. Karena kita selalu berpikiran bahwa anak-anak kita tidak nurut itu adalah karena memang anaknya yang nggak mau nurut. Kalau kita fokus sama ciptaannya, Bu. Tapi coba kalau kita dibalik, kalau kita fokus sama penciptanya, ya Allah, kenapa ya anak saya nggak nurut? Ada yang salah apa ya dari saya? Beda nggak, Bu, kalimatnya? Beda. Beda. Coba kalau kita fokusnya selalu sama ciptaannya, pasti kita marah. Pasti kita akan jengkel. Kunaon sih nya anak tuh nggak nurut-nurut. Udah diomongin kayak gini, masih aja bandel kayak gitu. Sebetulnya di sana kita bukan lagi marahin anak. Tapi kita lagi protes sama Allah. Kenapa anak saya gak nurut? Padahal saya udah baik. Berarti kalau kayak gitu kita udah nuduh Allah apa, Bu? Gak adil. Sementara kita tuh tahu bahwa Allah tuh adil. Gak mungkin kita udah baik anak kita nggak baik, Bu. Karena buruknya anakmu itu adalah teguran keras buat kita orang tuanya. Tegurannya buat anak atau buat kita? Buat kita. Buat kita. Tapi kenapa kita hari ini masih marah terhadap anak-anak kita? Justru protesnya anak-anak kita, marahnya anak-anak kita terhadap kita, itu cara Allah lagi ngasih tahu, kamu ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki dari parenting kamu. Kita diselamatkan nggak, Bu, dari protesnya anak-anak kita? Iya. Harusnya kan kita malah jadi bersyukur. Makanya kalau kita menghadapi satu masalah, jangan fokus sama ciptaannya. Yang menciptakan suami kita adalah Allah. Kita pasti akan jengkel. Tapi kita fokus sama penciptanya. Biar apa, Bu? Biar pesan cinta dari Allahnya tuh dapat. Ya Allah, ada pesan cinta apa ya Allah dengan suami hamba? Ya Allah, tolong bukakan cepat apa yang kurangnya dari diri hamba. Beda nggak, Bu, kalimatnya? Beda. Ya. Beda banget. Faedahnya ke diri kita juga jadi ada apa, Bu? Pingin memperbaiki. Jadi kita tuh lebih apa, Bu? Bukan fokus sama masalah, tapi kita nanti akhirnya akan fokus sama solusi. Kalau fokus sama masalah, Bu, masalah itu nanti akan bertumbuh. Karena kan seperti contoh kecil lah. Ibu-ibu itu kan sebetulnya ahli sejarah. Ketika kecewa sama suami, itu bisa diulang 2012 aja kita masih ingat. Karena kita ahli sejarah. Betul, Bu? Nah, kenapa sih kita nggak boleh misalkan untuk apa tuh? Nih kayak gini, Bu. Stop fokus sama masalah. Masalah, misalkan kita masalah itu di rumah tangga, terus sama kita diceritakan tuh si A ke si B, tahu nggak dulu tuh aku pernah diginiin loh sama suami aku. Masalah dulu diceritakan dengan yang hari ini. Hari ini kita ceritakan kejadian yang dulu. Nah, itu sama aja dengan kita mengulang cerita yang lalu, ditarik untuk hari ini, dan akan kejadian untuk di masa depan. Kebayang nggak sama Ibu? Gitu ya. Jadi bukan suami kita yang nggak mau berubah, Bu. Bisa jadi karena sama kita sering diulang-ulang kesalahan dari suami kita. Ketika hal sesuatu yang sering diulang, itu yang akan terjadi. Seperti di surat Az-Zariyat. Demi Tuhan langit dan bumi, apa yang kamu ucapkan, itu yang akan menjadi, apa, Bu? Masih ingat? Az-Zariyat ayat 23? Mohon maaf, takutnya salah. Atau ada yang bisa bacakan? Ini lupa nih, gimana nih? Az-Zariyat ayat 23. Nih, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti yang kamu ucapkan. Berarti ini bukan perkataan ilmu, Bu. Tapi ini perkataan Al-Quran, kalamullah.
Berarti kan kata Allah. Jadi apa yang diucapkan ini Bu hati-hati, bukan cuma secara verbal Bu. Yang baru disirkan, yang udah kita tulis, itu semua akan terjadi. Makanya mungkin sekarang dengan law of attraction, kita sekarang beralih ya Bu, melatih bagaimana mindset kita itu dilatih untuk jadi hal-hal yang positif. Mau belajar Bu? Ya, mau. Mau ya Bu ya? Kita belajar, insya Allah mungkin biar tidak bentrok, saya nanti tak ciri-cirinya itu, apa tuh? Bukan ciri-ciri, maksudnya tuh tahap-tahapannya itu mungkin saya nanti akan sharekan di grup biar Ibu fokus aja gitu ya Bu ya. Oh iya, iya, boleh, boleh. Nih, law of attraction, ilmu bagaimana kita bisa menarik hal-hal yang sering kita pikirkan, yang sering kita tulis, bahkan yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Kita kepingin kan ya Bu ya, yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan. Berarti kalau yang kita pikirkan akan jadi kenyataan, kita perlu nggak merubah mindset rasa kecewa kita atau misalkan jengkel kita terhadap anak kita jadi dirubah menjadi sesuatu yang positif. Perlu ya Bu ya? Perlu. Cara menerapkannya itu seperti apa? Membentuk pola pikir positif. Insya Allah Bu, saya nanti share ya untuk mencatatnya tuh. Contoh, aku nggak boleh kalah dari yang lain. Itu sebelum kita belajar tentang loa, kita suka nggak mengucapkan gitu. Adik-adik jangan kalah sama yang lain. Menurut kita itu serasa positif ya Bu ya. Ya, Ternyata itu toksik positif. Kebayang nggak Bu? Kata kita mah itu aku gak boleh kalah dari yang lain atau ada yang gak jangan kalah, ada tuh bisa. Itu kata kita kayak yang positif. Hati-hati Bu. Kalimat ini tanpa disadari membentuk kalimat secara psikologis bahwa kita meremehkan orang lain. Kan itu nggak boleh kan? Boleh kita meninggikan diri kita tapi tanpa harus merendahkan orang lain. Itu ada efek psikologis Bu. Hati-hati. Itu toksik, itu jadi racun. Kalimatnya memang positif, tapi dikemasnya tuh positif, tapi dalamnya itu adalah racun. Terus harus apa sih yang harus kita ucapkan dengan kalimat tadi? Ganti. Aku pasti menang. Beda nggak Bu kalimatnya? Nggak ada yang dijatuhkan kan? Iya. ya. Jadi aku nggak boleh kalah dari yang lain. Oh, dah otomatis mindset kita itu ingat nih lawan saya itu nanti si A, si B. Nisa kah? Bunda kah? Bu Hera kah? Bu Teh Endah kah? Gitu kan? Akan kayak gitu. Tapi kalau kita fokusnya sama aku pasti menang. Itu fokusnya sama diri kita sendiri. Jadi perhatikan kalimat-kalimat yang menurut kita bagus itu sebetulnya toksik. Beda ya Bu ya? Menang. Ini nanti kalimat-kalimat apa aja yang menurut kita positif, mungkin saya nanti akan ditulis dulu, mungkin ada waktu dan akan saya sharekan. Oh ini sering kita ucapkan, sekarang kita ganti. Seperti tadi kan, semoga, mudah-mudahan, dari pengharapan kita naikkan yuk levelnya. Dan Bismillah, insya Allah gitu gitu Pak. Ya. kenapa? Oh, iya, Bismillah, insya Allah harus bisa. Nah betul, betul banget, betul harus kayak Insya Allah saya pasti bisa gitu. Jadi sesuatu yang kepingin banget kita dapat, tapi kenapa kita ucapannya tuh ragu gitu. Akhirnya kan datangnya juga ragu-ragu, malah nggak jadi gitu, karena kitanya nggak yakin. Jadi di sini modalnya yakin. Dan yang kedua itu dan membayangkan apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Misalkan contoh kayak kecil, aku apa tuh bulan ini harus ke Mekah. Dan kita bayangkan bahwa kita tuh udah di Mekah, kita udah di Raudhoh. Jadi kita itu sampai harus bisa memvisualisasikan. Jadi ketika keinginan kita diucapkan dengan dibayangkan, itu otak kiri dan kanan seimbang, Bu. Kita Jadi doa. mengucapkan misalkan kayak ini, Hera bilang, aku tahun bulan ini harus ke Mekah. Itu yang diucapkan itu sama otak kiri. Berarti baru jalannya itu di badan yang kanan. Betul, Bu? Karena otak kiri itu untuk menggerakkan badan yang kanan. Ketika Ibu dengan membayangkan bahwa posisi saya udah di Mekah, membayangkan itu kan kerjaannya otak kanan. Otak kanan untuk menggerakkan badan yang kiri. Seimbang nggak, Bu? Seimbang. Kalau kita mengucapkan sesuatu tanpa dibayangkan, sebetulnya itu belum jadi apa-apa, Bu. Hmm. Jadi doa tidak dikabul itu selain pakaian juga harus halal, makanan juga harus halal apa? Halalan dan apa sih? Toyib ya. Kayak gitu. Jadi selain itu juga ternyata kita itu ketika berdoa, ya Allah anak saya tuh soleh, tapi nggak dibayangkan muka anak saya ketika solehnya. Terus kita tuh kan beda. Kalau membayangkan itu kan bisa jadi kayak senyum-senyum. Betul, Bu. Iya, iya.
Kita tuh sebetulnya ibu-ibu tuh ahli sejarah tuh pintar banget, Bu. Karena ketika membayangkan sedih, kita sampai nangis loh. Segitu pintarnya loh ibu-ibu tuh membayangkan sesuatu yang sedih tuh. Cuma sekarang hanya diganti dengan dibayangkannya itu adalah yang positif gitu loh, Bu. Kita tuh udah pintar. Gak usah diajari bagaimana kita cara membayangkan. Karena ibu-ibu tuh paling pintar. Betul nggak, Neng Nisa? Nih, Nisa juga yang masih muda, pasti pintar nih membayangkan yang sedih-sedih. Jadi kita ganti itu sesuatu yang positif gitu. Jadi sesuatu yang apa tuh yang kita inginkan, gitu. Malah yang jangan dibalik. Terus apa? Yang ketiga, sering mengucapkan apa yang kita mau sebagai afirmasi. Misalkan contoh kecil. Ketika kita berkaca, sekarang langsung kita bilang kayak gini. Ya Allah, saya udah nggak sabar menunggu keajaiban hari ini. Itu harus sering kita ucapkan. Berarti kita tuh menunggu keajaiban. Menunggu keajaiban yang amazing ya Allah. Itu sering kita ucapkan, Bu. Jadi kalau berkaca tuh jangan dijadikan lagi kemubaziran. Alhamdulillah, insya Allah hari ini saya dapat apa tuh keajaiban. Hari ini insya Allah dapat rezeki yang berkah yang berlimpah. Itu sering kita ucapkan, Bu. Jadi kita lawan pikiran-pikiran negatif dan dilatih nanti dengan apa, Bu? Dengan scripting. Apa sih itu scripting? Scripting itu latihan kita menulis apa yang dipikirkan kita tuangkan di buku. Mungkin ibu-ibu besok harus udah mulai membeli buku satu aja, Bu. Beli buku yang satu, bagaimana kita latihan memanage pikiran kita. Bagaimana kita latihan untuk selalu yang keluar itu malah kata-kata afirmasi, bukan lagi, kunaonnya, ih ada diulang-ulang terus. Nah, ibu-ibu sering nggak mengucapkan kayak gitu? Kata mamah juga. Terasa kata kita tuh bahwa kita lagi menasehati. Telepon. Coba perhatikan kalimatnya. Ade ya kemarin kan udah diomongin, kok diulang lagi? Itu anak akan terus mengulang, Bu. Karena kita memerintahnya begitu. Jadi bukan, tuh kan ada yang mah suka disengajain. Nah, anak bingung, Bu. Sama kita diperintah itu, kita mengucapkan ada ya diulang-ulang. Kita mengucapkan yang satu kali, anak akan mengulangnya 3 kali lipat. Yang perlu dirubah mindset Bapak atau Ibu, Bu? Bukan Bapak nggak penting ya, yang lebih besar. Ibu. Karena dari efek sel mitokondria itu, Bu. Jadi sel mitokondria itu kan dari kita tujuannya 75%, dari Bapak 25%. Bapak juga perlu. Tapi yang paling cepat efektivitasnya itu yang harus dirubah adalah lisan kita, Bu. Pikiran kita. Jadi ketika kita bilang, diulang-ulang lagi ya, itu anak akan mengulang 3 kali lipat lagi. Dan besoknya kita marah. Benar ya adek, kata mamah juga, adek mah benar. Wah itu akan semakin. Karena apa? Kita memerintahkan sel tubuh anak kita untuk terus mengulang lagi, mengulang lagi. Kasihan loh, Bu. Anak kita itu sebetulnya korban dari ucapan lisan kita, loh. Dari pikiran kita, dari perasaan kita. Hari ini Pak ibunya sedih, anak merasakan sedih 3 kali lipat. Hari ini ibunya segembira, anak merasakan gembira 3 kali lipat. Jadi yang dibutuhkan anak itu bukan ibu yang sempurna, tapi cukup ibu yang bahagia dan ibu yang tenang. Karena kalau ibunya tenang, kayak gini lah contoh kecil, Ade. Ade itu ketinggalan, gak apa-apa deh saya yakin. Ade nggak akan dimarahi sama apa tuh dosen. Padahal kan nggak boleh dibilangin nggak dimarahi. Yakin dosen Ade itu akan baik-baik aja. Kita malah suka ngebilangin yang nggak bolehnya. Benar nggak, Bu? Iya. Iya gitu. Toxic positif, Bu. Kan kita tuh nggak mau bahwa dosennya itu marah-marah. Tapi sama kita diucapkan, yakin kode bismillah. Dosen Ade malah baik. Beda nggak, Bu, kalimatnya? Beda. Sangat jauh ya beda. Itu beda. Jadi itu kita itu memberikan keyakinan. Misalkan kayak gini, saya bilang sama Teh Endah, Teh Endah, mudah-mudahan Teh Endah sembuh ya. Itu ada nada khawatir. Beda kalimatnya, Bismillah Teh Endah pasti sembuh kok. Semangat ya sembuh beneran. Beda kan, vibe-nya juga akan beda. Jadi mulai sekarang itu perhatikan kata-kata. Karena kata-kata itu selalu mengandung psikologis. Dan selalu juga apa, Bu? Tahu frekuensi kita ketika kita di posisi kemarin nafsu lawamah, afatis. Benar nggak saya itu akan dapat ini? Itu kan sebetulnya kita afatis. Sering nggak kita mengucapkan, kayaknya aku nggak yakin deh, tapi akan aku coba. Serasa itu positif nggak, Bu? Iya. Iya.
Padahal kemarin itu kata dokter Aisyah Dahlan, ketika kita ada di posisi nafsu lawamah, itu kan paling terendah. Apatis, marah, sedih, itu kan paling banyaknya juga 100 Hz. Jadi sinyal sependek itu mau nyampe gimana doa kita, Bu. Kalau perasaan kitanya juga apatis, gak yakin sih, tapi akan aku coba. Aduh, itu serasa positif banget ya. Lihat deh, siapa pemain sepak bola itu? Ronaldo. Ronaldo itu ketika mau nendang, kan ada kan di Zoom ya. Dia selalu mengafirmasi, ini biasa, aku pasti bisa. Karena ini biasa, aku pasti bisa. Selalu mengucapkan kayak itu loh, Bu, sebelum menendang bola. Misalkan Jadi entah itu penalti, entah apa. Itu Ronaldo itu sering mengucapkan itu loh, Bu. Artinya apa? Dia itu lagi menarik alam semesta untuk mendukung bahwa aku tuh bisa. Kita mah gimana ya, Bu? Ketika mau melakukan tuh, bisa nggak ya aku? Bisa nggak ya aku? ragu ya. Ragu. Jadi kita tuh nggak yakin. Jadi modal law of attraction itu adalah yakin. Yakin. Ya Bu, ketika aku misalkan payudara harus udah diangkat dua-duanya, dokternya bilang, ibu mau pakai medis, tapi atau ibu robah mindset. Pasti kan kita nggak mau payudara kita dioperasi, akhirnya kita berusaha untuk merubah mindset. Dan ini misalkan di sini hari ini ada yang punya utang kah? Ada yang lagi tidak baik-baik aja secara ekonomi. Saya nanti ngasih contohnya untuk pingin menarik rezeki ya Bu ya. Pingin menarik misalkan ibu tuh kayak saya sekarang saya berusaha untuk menjual aset saya 2 miliar. Nah, saya membuat itu di scripting Bu, di tulisan. Nanti ada rumus 55 kali 5. Artinya kita menulis apa yang kita inginkan 55 kali selama 5 hari. Insya Allah nanti saya dibarengi dengan voice note ya Bu, nanti arahan untuk di Zoom-nya. Tulisannya itu seperti apa, saya fotokan yang contoh saya udah lakukan gitu loh Bu. Dipahami nggak Bu? Nah, jadi sekarang yang dipinginkan Ibu contoh siapa nih mau yang jadi contoh? Bu Hera atau Teh Endah nih mau apa? Teh Heti. Hari ini Boleh saya, boleh Bunda. boleh sok mangga. Misalnya apa? Saya pengen sehat mata saya. Oh, ingin sehat mata Ibu. Siap. Nah, nanti saya akan kasih contoh bagaimana ketika kita kepingin mata kita sehat. Kita nulis yang pertama itu rumus 55 kali 5. Artinya kita nulis satu hari itu 1, 2, 3 sampai 55 di buku. Misalkan kayak gini. Itu kan belum kejadian, mata saya kan masih merasa sakit. Tapi kita nulisnya tuh udah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, mataku sehat kembali. Itu kan belum, tapi kita lagi mau menarik bahwa mata kita tuh sehat. Kepahami nggak, Bu? Ya. Itu satu. Terus lagi tulis, Bu, sama persis apa yang ditulis di poin pertama. Alhamdulillah ya Allah, mata aku sehat kembali. Alhamdulillah ya Allah, mata aku sehat atau mata aku bersinar, apapun lah yang diinginkan. Alhamdulillah ya Allah, mata aku. Jadi selalu Alhamdulillah ya Allah, mata aku sehat kembali. Tulis itu 55 kali dan di bawahnya nanti ketika udah 55 kali itu kita tulis Alhamdulillah ya Allah, dengan sehatnya mataku, aku kembali bisa membaca Al-Quran lagi, aku bisa kembali berikhtiar lagi. Jadi kayak yang terkesan itu udah kejadian gitu loh Bu. Kan kita kepingin menarik itu. Pahami nggak Bu? Nah, jadi kita tuh ada nanti tuh 3 poin bagaimana sih cara kita menarik law of attraction. Dan itu dilakukan minimal 20 hari. Maka nanti nunggu Ibu keajaiban. Entah di tahun keberapa. Tapi jangan diingat-ingat Bu. Jadi ketika kita nulis itu, kita hanya lagi apa Bu? Lagi merubah mindset. Selama ini kan kita itu banyak sampah. Kita itu sering memikirkan yang negatif. Jadi ketika Ibu menulis itu, Ibu langsung kan dengan menulis itu, Alhamdulillah ya Allah. Mulut juga ikut bicara, Bu. Mulut juga ikut bicara. Bukan kita target 55-nya, yang penting kan itu satu hari. Misalkan pagi-pagi kita tulisnya tuh 10 atau 15 poin gitu loh, Bu. Jangan disekaliguskan. Yang penting sampai kita mau tidur lagi. Itu 55 selama 5 hari, Bu. Kalau yang ini selama 5 hari. Dan teknik yang kedua itu nanti 3, 6, 9. Maksudnya apa 3, 6, 9? Kita nanti pagi-pagi itu sesudah menulis yang 55 itu, kita lagi tulis 3 poin. 1, 2, 3. Yang kata tadi lagi, Bu. Alhamdulillah ya Allah, dengan cerahnya mata ini, aku sekarang jadi bisa beraktivitas lagi. 1, 2, 3. Terus siangnya apa, Bu? Tulis lagi 6. Kan 3, 6, 9.
pagi-paginya 3 kali, siangnya 6 kali, malamnya 9 kali. Ibu ini amazing banget. Insya Allah mungkin nanti dengan disepilkan juga ya Bu, biar Ibu semakin yakin, tidak membingungkan. Link di apa? Ada link TikTok juga udah dikasih ya saya itu. Nanti Ibu buka-buka deh di link TikTok itu tekniknya seperti apa. Jadi Ibu bisa lakukan dalam waktu yang bersamaan 3 poin. Misalkan ini tentang sehatnya mata kita, yang ini pingin narik rezeki. Kita kan kalau harus nunggu 20 hari kan kelamaan. Betul nggak, Bu? Kita kan mungkin di rumah ada waktu nyantai lah daripada kita memikirkan yang lain. Kenapa nggak kita tulis aja hal-hal itu? Misalkan di buku yang ini khusus tentang aku kepingin mataku sehat. Di buku yang lain, aku kepingin hari ini tuh punya omset atau punya keuntungan 5 juta. Atau 1 bulan aku pingin punya penghasilan 10 juta. Itu lakukan juga gitu loh, Bu. Kepahami nggak, Bu? Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Kita kan berlomba dengan waktu. Kita kebutuhannya bukan cuma mata aja, kita juga butuh hari ini tuh pekerjaan suami kita lancar, kita tarik. Kita bantu pekerjaan suami kita dengan law of attraction-nya kita. Karena masih ingat, 3 golongan perempuan yang doanya tuh mustajab. Seorang istri terhadap suaminya, anak perempuan terhadap bapaknya, dan doa ibu terhadap anaknya. Dan kita ada di posisi itu, Bu. Kita juga terhadap bapak kita juga terhadap suami kita, dan kita juga terhadap anak kita. Jadi penting banget ya, Bu. Kita itu harus tahu bahwa suami kita terhambatnya rezeki. Mohon maaf, bisa jadi juga mungkin kita juga tidak membantu untuk menariknya gitu loh, Bu. Sementara doa kita itu kan mustajab banget buat suami kita. Nah, terus yang ketiganya apa yang tadi itu apa, Bu? Ketika kita ingin menarik dengan apa yang tadi itu yang pertama 55 kali 5, yang poin kedua rumusnya tuh 3 6 9. Pagi-pagi 3 lagi tulis 3 poin, siangnya habis sholat duhur tulis lagi 6 poin, kalimat yang sama ya, Bu. Terus malamnya habis sholat isya kita tulis lagi 9 poin. Nah, ketika kita udah tulis di poin yang kedua, rumus yang kedua, baru yang ketiganya, Bu, kita namanya dibikin jurnal. Apa itu jurnal? Kita itu bercerita, Bu, kayak bikin diary lah kayak gitu. Misalkan kayak gini, ya Allah, alhamdulillah aku nggak nyangka secepat ini mataku sembuh. Jadi kan terkesannya itu seolah-olah nyata. Jadi kita tuh bercerita. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa belajar lagi Al-Quran tanpa harus merasakan sakit lagi. Alhamdulillah ya Allah, dengan sehatnya mata ini saya jadi bisa mengajarkan anak. Apapun lah, Bu. Whatever, ketika Ibu merasakan sehatnya mata, apa yang dirasakan Ibu, dibikin kayak cerita gitu loh, Bu. Per poin. Misalkan, Alhamdulillah ya Allah, dengan sehatnya mata ini, akhirnya saya bisa beraktivitas lagi. Itu poin yang pertama. Terus cerita lagi yang kedua, Alhamdulillah ya Allah, dengan sehatnya mata ini, bla 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 lagi gitu. Nggak mau banyak ya mau segimana itu terserah Ibu, Bu. Jadi rumus LOA itu cukup 3, Bu. 55 kali 5 hari, 369 itu selama itu 20 hari, Bu. Jadi kita menulis itu selama minimal 20 hari. Kita tulis apa yang kita inginkan. Itu nanti insya Allah akan terjadi kok, Bu. Dan banyak. Saya kepingin malah temen yang utangnya 4 miliar, kebayang nggak, Bu? 4 miliar dan aset udah nggak ada. Suami juga meninggalkan dia, yang tertinggal itu hanya orang tua dan anaknya. Makanya ada satu doain ya, kalau teman saya itu mau ditarik ke sini. Karena saya aja yang dengar itu mengharu biru gitu loh, Bu. Jadi ada motivasi kita ingin melakukan. Dan yang lebih amazingnya lagi, Bu, satu-satu, Bu, sama Allah tadi dikabulkan. Karena hakikat doa itu ada 3 ya, Bu. 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, Bu. Itu hakikat doa. Yang kedua, doa itu kadang diganti. Kita mintanya B sama Allah, digantinya sama A. Karena sesuai yang kita butuhkan. Itu hakikat doa. Dan yang ketiga, ditunda dulu. Sampai kata Allah, kamu layak untuk menerima dikabulkannya doanya. Jadi hakikat doa itu ada 3. Ditunda, diberikan sesuai yang kita ucapkan, dan doa itu diganti. Jadi 3 hakikat doa itu. Dan teman aku sudah buktikan, Bu. Temannya yang meninggalkan, Bu, akhirnya dia rujuk lagi. Itu keren banget tuh. Keren banget, saya kepingin banget doain lah. Pokoknya secepatnya teman saya itu mau bertestimoni di sini. Karena buat saya juga terlalu mahal deh, Bu, ilmunya. Beneran. Tahu yang dia lakukan, dia hanya bilang kayak gini. Karena dia hutangnya 4 miliar. Dia nggak neko-neko, Bu.
Dia hanya menulis dan dia itu ikut seminar tentang loa ini menyengajakan Bu sampai dia bela-belain ngutang dulu ke saudaranya saking inginnya ikut seminar tentang law of attraction. Dan saya juga jadi keingetan waktu dulu gitu kan waktu payudara saya. Jadi dia hanya selalu menulis Bu selama 5 hari tuh yang itu tadi. Alhamdulillah ya Allah akhirnya dengan mudahnya uang 4 miliar ada di rekeningku. Kebayang nggak Bu? Ini Hmm. seperti ini nih sekedar nih. Ada fotonya di buku. Dia menulisnya kayak gini, Bu. Yang 55 poin itu. Alhamdulillah 4 miliar ada di rekeningku saat ini. Dia tulis selama 55 kali, Bu. Sampai 5 hari ya yang ini itu. Dia tulis aja, Bu. Alhamdulillah ya Allah 4 miliar ada di rekeningku saat ini. Kebayang nggak Bu dia pedenya seperti itu? Dan ketika nulis ingat ya Bu, kita itu sambil ngebayangin kebayang nggak lamun uang 4 miliar itu ada di ATM kita. Jadi Hmm. ketika menulis itu sambil membayangkan Bu, harus yakin ya Bu di sini modalnya yakin. Tapi kan kita nggak langsung yakin, wajar. Makanya kenapa kita tulis? Karena kita lagi melatih keyakinan. Ngerti nggak Bu? Karena Hmm. akhirnya rutinitas itu jadi akan menghilangkan sensitivitas. Jadi yang tadinya kita merasa pegal, ya udah biasa aja. Alhamdulillah ya Allah 4 miliar udah ada di rekeningku saat ini. Gitu loh Bu. Nah, yang 55 poin ini Bu, ini kan ditulisnya kayak gini. Kebayang nggak Bu? Tuh, ini tuh, spread kayak gini. Ditulis lagi nih, sampai 55. Ini tidak harus dalam pagi-pagi jumlahnya 55, Bu. Misalkan ketika beres agak nyantai habis beres nyuci atau kita lagi nungguin cucian apa tuh diputar di mesin cuci kita nulis 15 poin gitu. Yang penting jumlahnya 55. Bikin aja kita poin sampai 55, kosongin gitu loh, Bu. Kosongin. Nah, baru yang di halaman berikutnya tuh kita tulis lagi rumus yang 369. 369 itu pagi-pagi kita tulis lagi 3 poin. Cukup 3 poin, Bu. Dengan kalimat yang berbeda, tapi sama 4 miliar. Alhamdulillah ya Allah, dengan 4 miliar ini, akhirnya saya bisa membereskan kewajibanku. Beda nggak Bu kalimatnya? Beda. Beda. Jadi udah ada naik tingkat lagi kan ya Bu ya? Jadi naik tingkat lagi. Nah, kita tulis hanya 3 poin Bu. 1, 2, 3. Pagi-pagi. Jadi kita tulis di sininya tuh pagi 3 poin. 1, 2, 3. Nanti siang habis sholat duhur, kita tulis lagi. Kalau yang pagi boleh lah habis duha juga kita kan suka agak nyantai ya Bu. Suka agak nyantai. Jadi kalau biar nggak lupa, simpen di tempat biasa kita sholat. Jadi kita akan melihat catatan itu, jadi nggak lupa. Itu resep biar nggak lupa. Terus yang tulis lagi yang tadi, alhamdulillah ya Allah dengan 4 miliar ada di rekeningku, akhirnya aku bisa membereskan kewajibanku. Gitu loh Bu. Ditulis lagi 6 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru malamnya itu 9 kali, Bu. Tulisan yang tadi lagi, gitu loh, Bu. Kepahami nggak, Bu? Ini rumus yang kedua. Jadi tadi itu rumus yang pertama, yang 55. Insya Allah saya dengan dikasih 5, Ibu akan paham ya, Bu ya? Akan paham. Nah, itu kan baris yang kedua. Terus yang terakhirnya apa, Bu? Kita nulis jurnal malamnya. Nulis jurnal itu malam itu apa? Alhamdulillah ya, mau pagi-pagi juga boleh. Alhamdulillah ya Allah. Kayak yang terkesan bahwa kita tuh sudah membelanjakan yang 4 miliar. Akhirnya aku sudah bisa membayar kewajiban ke si Fulan, ke si A, ke si B. Nanti saya kasih contoh ya Bu untuk bentuk jurnalnya. Ini sangat-sangat luar biasa Bu. Tahu nggak temanku apa Bu yang dia dapat? Bukan uangnya jelek langsung datang 4 miliar. Karena dia itu marketingnya kan bagus. Dia di-hire sama developer untuk menawarkan apartemen-apartemen dan perum-perum yang mahal. Kebayang nggak? Bonus Iya, berapa? Kalau yang kayak gitu kan miliarnya tuh bukan kecil. Makanya bonusnya juga nggak kepalang, Bu. Bisa puluhan juta. Nah itu, Bu. Dan dia beres dalam 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, Bu. Dia bilangnya tuh nggak nyampe 1,5 tahun. Kebayang nggak, Bu? Dengan Ainul Yakin. Dan dia istiqomah. Jadi hati-hati Bu, istiqomah. Jadi hari ini aku kelewat, yang kemarin belum terisi, nggak apa-apa isi aja. Ini kan hanya satu scripting itu, salah satu metode kita itu lagi mau merubah mindset kita gitu loh Bu. Tahu nggak Bu yang dilakukan aku sekarang? Ketika lilir, kalau orang Sunda bilang mah terbangunlah di tengah malam. Reflekslah langsung kayak gini. Alhamdulillah ya Allah 2 miliar sudah ada di rekeningku. Walau Kak beneran. Beneran itu kayak yang refleks aja Bu. Karena alam bawah sadar itu karena saya sering nulis itu jadi kayak contoh kecil kayak gini lah.
Ibu tadi bangun pagi, ingat nggak kaki kanan atau kiri dulu turun dari tempat tidur? Udah nggak ingat kan, Bu? Mm-mm. Karena udah refleks kan bangun itu. Bahwa jam segini harus bangun. Nah itu Bu, hebatnya alam bawah sadar itu akhirnya kita tuh refleks aja. Ingin mengucapkan hal-hal positif. Gitu loh Bu maksudnya tuh. Jadi dengan scripting ini, kita itu latihan belajar apa Bu? Fokus. Fokus dengan apa yang kita inginkan. Kita kepingin hari ini tuh omset kita naik gitu. Kalau kita pingin hari ini bahwa mobil kita terjual. Saya tuh kepinginnya tuh 182 juta. Nanti saya ada contoh-contoh dari TikTok juga ya, biar agak simpel. Itu bagaimana cara nulisnya seperti apa, tekniknya kayak gimana, itu lengkap Bu. Insya Allah itu lengkap, itu bagus banget. Kalau buat saya mah ini ada percepatan ya. Kayak ibu kepingin anak ibu itu soleh, tinggal diganti aja Bu kalimatnya. Apapun juga yang penting tinggal diganti aja kalimatnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu Bu. Karena kan kita beda. Seperti tadi Bu Hera pinginnya mata. Kalau aku mah yang pertama uang Teh Hera. Bu Hera. Karena apa? Aku lagi memang terlilit utang. Kayak gitu. Jadi Rumah. itu beda. Dan Bu bukan langsung dengan jelek uangnya Bu. Peluangnya nanti yang akan datang dan nggak pernah disangka-sangka. Tahu nggak ketemu temanku yang memberikan proyek untuk dia di hire jadi marketing dari mana? Coba Bu. Bukan dari mana-mana, tapi dari perjalanan dia naik KRL. Itulah Allah tuh selalu memberikan kejutan, selalu memberikan prank, Bu. Kebayang nggak? Dan dia sekarang selalu bilang bahwa ganti deh, pokoknya mah kalimat-kalimat di rumah tuh afirmasi. Adek, adek pasti bisa, adek pasti juara. Mama yakin, adek pasti soleh dan soleha. Kenapa nggak kita ucapan kayak gitu? Misalkan kita lagi marah, kenapa sayang soleh? Kenapa soleha? Kenapa sih nggak bilang kayak gitu? Karena ucapan itu nyampe di anak itu perintahnya 3 kali lipat. Kata sel tubuh anak kita langsung bilang, kita sekarang diperintah harus soleh. Kita sekarang diperintah harus soleh. Jadi jangan lagi, ada yang mah udah bandel. Kata mama juga jangan kayak gitu terus. Nah, berarti kita itu lagi memerintah sel tubuhnya untuk melakukan gitu terus. Gitu. Misalkan contoh kecil, duh hari ini aku nggak bisa tidur deh. Kemarin juga aku tuh nggak bisa tidur. Kita itu si sel tubuh itu pada ngomong kata dokter Aisyah Dahlan, kita hari ini nggak bisa tidur lagi. Yuk kita mulai perintah tubuh kita untuk hal-hal positif seperti yang kemarin. Ayo angkat tangan, semua pada angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Karena disuruh. Segitu gampangnya tubuh kita itu disuruh. Kebayang nggak Bu? Ibu kan nggak tahu ada manfaatnya. Coba Bu Hera sekarang angkat kelingking. Kenapa mau? Karena disuruh. Karena disuruh. Kalau karena disuruh, kenapa hari ini kita nggak memerintah tubuh kita untuk jadi sabar? Kenapa nggak perintah tubuh kita untuk jadi diri kita untuk jadi tenang? Karena yang kita perintah itu selalu apa? Sedih aku mana? Suami aku namun geus kitu teh sumpah. Sedih aku mah. Kita malah memerintahkan sedih sama tubuh kita. Benar nggak Bu? Mami, punten mau nanya, itu Boleh. kalau yang kita tulis itu harus satu fokus hal yang terus berulang atau misalkan kita banyak punya beberapa keinginan ya Mi. Satu Betul. misalnya pengen naik haji, terus Ya, pengen anaknya juga soleha, bisa bekerja betul. sama kalau misalnya apa namanya bicara sopan dan lain sebagainya. Aha, Misalkan itu kan dua hal yang berbeda, itu betul, bisa betul. kita tuliskan bergandengan. Nah, itu nggak boleh bergandengan. Makanya Nggak tadi boleh. bilang, ketika kayak Bu Hera pinginnya sakit mata, tapi di satu sisi juga ingin mendukung suaminya dalam berbisnis, 2 buku. 2 buku. Kalau misalkan kayak tadi kan ketika kita pingin lunas hutang, ketika kita pingin umroh, itu sama disatuin untuk di uang gitu kan, menarik rezeki gitu. Tapi kalau anak soleh, itu kan anaknya itu ditulis namanya. Anak-anakku gitu kan. Seperti gitu. Jadi terus nanti kan ada jurnalnya. Alhamdulillah ya Allah Muhammad Lutfan Rafi Hermawan, Muhammad Pandu Rizky Hermawan, anak-anakku sekarang soleh, semakin pinter. Itu kan nanti kita ada di jurnalnya, kita sebutin namanya gitu. Jadi itu harus 2 buku. Insya Allah deh Bu, beneran itu luar biasa banget, keren keren banget Bu. Saya juga kayak sekarang, sekalipun baru apa tuh baru ada ajakan dari teman, udah mulai Bu jadi kayak pengen nangis beneran. Ini belum kejadian ya Bu. Tapi saya serasa jadi kayak punya harapan tinggi gitu. Jadi saya nanti kayaknya aku mau meng-hire dirimu deh, anak dirimu. Karena aku ada proyek besar.
Kebayang nggak, Bu? Itu belum kejadian. Tapi saya semakin semangat untuk nulis Law of Attraction ini gitu loh, Bu. Kebayang nggak, Bu? Hmm. Saya tulis terus tiap hari. Dan magic gitu. Padahal saya baru di hari keberapa, itu belum kejadian, Bu. Tapi kan ketika baru ada aja kan beda nggak semangat kita, Bu? Vibe-nya jadi beda nggak? Segitu hebatnya, Bu, tarikan alam semesta. Kalau kita ngomongin alam semesta kan ngobrolin Allah. Makanya nanti itu di jurnal, Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rohim. Apa tuh, alam semesta begitu mendukungku, itu kan perlu Bu diulang. Bu, biar nggak terlalu berlibat di sini, saya nanti akan dicontohin, apa, dilihat di link TikTok juga itu lengkap banget sama Pak Andi, namanya Pak siapa ya, itu ada lengkap karena memang temanku itu kemarin kan saya kepinginnya tuh, apa tuh, dari dianya gitu, tapi dia bilang ada kok di TikTok juga, makanya dikasih linknya. Ibu-ibu juga perlu ini belajar banget, Bu. Anak-anak kita ajarin, Bu, karena Kakak Pandu juga udah mulai melakukan. Sampai sekarang itu, tahu nggak Kakak Pandu itu sekarang? Tanggal 2 Februari itu diajak sama dosennya untuk ke Jakarta. Jadi saya jadi pengen nangis gitu loh, Kak. Orang tuh Allah tuh nanti bisa ngirimin malaikat lewat apapun juga anak kita yang mungkin kepintarannya tuh tersembunyi, malah bisa di-up sama orang lain gitu loh. Kapan nih yang melambungkannya tuh? Kakak itu kan nggak pernah kemana-mana. Tapi ketika dia mau di parenting tanpa diupahin di rumah parenting juga kayak menyerahkan diri gitu. Aku kepingin ilmu ini bermanfaat. Tapi mungkin di antara sekian peserta di rumah parenting itu ada yang lihat potensi kakak. Akhirnya insya Allah 2 Februari itu kakak diajak sama dosennya untuk proyekan lagi entah di mana gitu loh, Kak. Dan aku bilang ke Kakak Pandu, jangan pernah berpikir materi dulu, Kak. Bahwa ketika Kakak bermanfaat ilmunya, lalu nggak mungkin nggak ngasih upah gitu loh, Kak. Ya. Minimal kita dikenal orang dulu, minimal ilmu kita itu bermanfaat. Dan apa yang sering Kakak lakukan, Ibu-ibu? Dia selalu nulis di bukunya tuh bahwa aku kepingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu loh, Bu. Dan sama Allah tiba-tiba di-hire di rumah parenting, banyak yang membutuhkan ilmunya. Apakah itu bukan law of attraction? Mungkin kayak di sini juga ibu-ibu dalam hati, "Duh, kayaknya aku tuh harus udah mulai berpikir nih, biar aku, apa, anakku soleh, ada harus yang diperbaiki di diri aku." Karena ketika ibu-ibu ada di Zoom ini tidak ujug-ujug, Bu. Bisa jadi berdasarkan tarikan pikiran kita. Aku harus memperbaiki diri. Akhirnya kita ketemulah dengan ilmu loa, kita ketemu juga tentang masalah stipin, belahan otak, bedanya genetik. Mungkin ke depan Kakak Pandu akan dikhususkan juga ya, Kak, untuk stipin. Tapi kenapa saya masuk dulu di Zoom ini tentang masalah mindset? Karena apapun ilmu sehebat apapun tentang stipin, kalau mindset kitanya belum dirubah, itu akan jadi mental, Bu. Dengan loa ini sebetulnya kita lagi apa, Bu? Lagi membuka mental block kita. Seperti tadi kan kita berusaha menghindari hal-hal yang toxic parenting, apa, toxic positif, kalimat yang menurut kita positif ternyata itu adalah toxic. Mungkin karena memang waktu juga terbatas, ibu-ibu ini hanya untuk selewat aja. Insya Allah saya secepatnya juga lagi di set dulu ya, Bu, untuk contoh di grup, apa, di grup nanti akan saya kirimkan stepnya harus seperti apa. Kalau beda tema bukan materi, misalkan kayak saya kepingin anak-anak saya itu soleh, itu bukunya beda gitu. Itu bukunya beda, 2 buku aja, Bu. Jadi saya juga jadi kayak ada kerjaan, Bu. Kayak sekarang nulis 2 miliar tuh kayak mudah. Kan saya lagi target pingin jual rumah ya, Bu. Jadi, Alhamdulillah ya Allah 2 miliar sudah ada di rekeningku. Tanpa disadari, tahu nggak, Bu? Saya itu tersenyum. Ketika tersenyum itu, apalagi minimal 7 detik, itu hormon dopamin keluar. Hormon bahagia keluar, Bu. Coba Ibu kalau membayangkan sedih, keluar nggak air mata? Iya. Iya. Kenapa nggak kita ciptakan aja, Bu, hormon bahagia? Kalau hormon sedih aja bisa kita keluarkan. Itu kan hormon kortisol. Jadi ketika yang dikeluarkan itu hormon kortisol, itu posisi ginjal itu tergencit, apapun juga jadi terhimpit. Jadi terus untuk apa sih hormon kortisol Allah ciptakan? Dan itu keluarnya tiap hari loh, Bu, hormon stres itu. Kurang mah hormon stres itu malah dipakai untuk yang tidak tepat. Padahal hormon kortisol Allah ciptakan tiap hari keluarnya itu untuk penjagaan. Contoh kecil, untuk penjagaan itu ketika ibu gempa, kalau ibu nggak stres, ibu nggak akan keluar. Benar nggak?
Kalau ibu dikejar anjing, ibu nggak akan lari. Jadi hormon kortisol itu Allah ciptakan hanya untuk penjagaan, bukan untuk dipakai sedih. Kita di otak itu nih di tengah-tengah antara alis dan alis kalau dibolongin di tengah itu ada hormon-hormon yang 4 Bu. Yang kemarin itu hormon apa aja Bu? Dopamin gitu kan, serotonin kan itu hormon cinta, hormon kasih sayang. Dan itu minimal bisa dikeluarkan itu dengan kita menahan senyum 7 detik. Ditahan. Kalau bisa tertawa, Bu. Karena dengan 7 detik ini langsung udah ditarik keluar hormon bahagia. Tenang. Coba deh Ibu, kalau Ibu menuliskan yang sedih. Kalau dulu ya, waktu zaman sekolah saya nulis harus di buku diare, kayak gitu ya. Bener nggak, Bu? Sambil sedih kan. Nah, kita balik sekarang, Bu, nulisnya tuh. Kita ketika nulis saya tuh udah kadang kayak senyum-senyum sendiri, Bu. Alhamdulillah ya Allah, 2 miliar sudah ada di rekeningku. Saya sambil ngebayangin, Bu, uang itu untuk dibayar. Dan jangan pernah nulis ya Allah, Alhamdulillah dengan 2 miliar ini saya bisa bayar utang. Jangan pakai bayar utang. Saya bisa membayar kewajiban. Nah, beda kan, Bu ya kalimatnya ya. Jangan pakai kalimat negatif, Bu. Jadi kita pakai kalimat positif. Alhamdulillah dengan 2 miliar ini akhirnya saya bisa membayar kewajiban. Beda ya, Bu, kalimatnya juga lebih smooth gitu kan. Jadi dengan 2 miliar ini aku bisa bayar utang ke si A, bisa bayar utang ke si B, nggak kayak gitu, Bu. Jadi hidupku sekarang udah nyaman. Berarti kan ketika kita udah bayar pasti kita akan tenang, kita akan bahagia. Nah, ini penting bangetnya tuh. Terus apa sih sedikit ya, Bu ya? Sedikit. Terus kalau ini pingin misalkan law of attraction-nya tuh, gak apa-apa ini udah lebih 1 menit Bu, sedikit dulu. Untuk penguatan law of attraction ini biar tercapai, satu Bu, jangan ngomongin orang. Kalau pingin cepat kejadian. Kenapa? Misalkan kayak gini, Teh Hera itu ngobrolin Teh Susi. Padahal kan Teh Hera di Balikpapan, Teh Susi di Jakarta. Teh Hera bilang kayak gini, karena tahu kan kenal. Tahu nggak, Teh Susi itu kan sebetulnya dia tuh pembohong. Nah, kata-kata pembohong jeleknya Teh Susi itu yang akan kejadian di diri kita. Oh, aduh ya. Suka Makanya kecelempet gitu ya, Masya Allah. itu, makanya kenapa di Adinul Islam itu nggak boleh kita ngomongin orang. Semakin kita ngomongin jeleknya orang, kita lagi menarik hal itu akan terjadi terhadap diri kita. Hmm. Kecil kayak gini, tuh kan si Eta berasa sekarang dia kan ngomongin terus tetangganya karena anaknya hamil di luar nikah. Akhirnya kan anaknya ada yang hamil lagi di luar nikah. Ya, Masya Allah, iya. Nah, batin. Betul, Bu? Nah ini stop ya Bu, stop. Jadi kita tuh akan selalu berpikiran positif. Kita punya temen yang ngegibahin kita atau misalkan kita salah ngomong sedikit aja dia marah. Kita harus sudah dibalik Bu. Kalau yang udah taklim itu harus beda cara menyikapi masalah. Ya Allah seluka batin itu kah temanku? Kok dia jadi nggak bahagia? Kok dia jadi nyirit? Jadi kita malah balik simpati Bu, bukan jadi jengkel. Mm-mm. Karena kita fokus sama yang di atas. Mungkin ada pesan cinta. Oh segitu pentingnya ya kita menyembuhkan luka batin. Karena bisa jadi orang lain itu menerima sampahnya kita. Dolim nggak kita terhadap diri kita? Bukan terhadap orang lain, Bu. Tapi kita dolim terhadap diri kita. Kan yang disiksa ketika kita dolimi orang, bukan orang itu yang disiksa, Bu. Yang jelas mah orang itu terkurangi pahalanya. Makanya banyak orang yang bangkrut, tahajudnya bangkrut. Karena habis dipakai untuk gibahin orang. Udah teh Hmm. kita jadi menarik apa yang kita omongin tentang si Fulan. Misalkan, tahu nggak? Itu kan kakak Fani itu kan orangnya kayak gini, kayak gini. Itu akan kejadian ke diri kita, Bu. Entah kapan. Nanti semesta yang akan mengabulkannya. Hmm. Itu fatal banget, Bu. Jadi kalau kepingin law of attraction ini kejadian, kita hilangkan pikiran negatif dan ngomongin orang. Nah, jangan gini, jika ngomongin teman yang jelek atau perilakunya yang jelek, itu sebenarnya kita lagi menarik kejelekan buat diri kita. Akhirnya kita menarik apa yang tidak kita inginkan. Kita itu kan jengkel sama kakak Pani yang begini-begini misalkan. Itu akan ditarik sama kita. Terus yang udah stop fokus sama masalah. Misalkan kita ada masalah di rumah tangga. Jangan pernah diceritakan lagi kemana-mana, Bu. Kalaupun mau tuh kita lebih apa Bu? Fokusnya tuh ketika kita angkat tangan, Allah akan turun tangan. Artinya kita curhatnya sama yang di atas. Ya Allah, pesan cinta apa nih ya Allah dari suami hamba? Biar hamba cepat memperbaiki. Berarti kita nggak fokus ke masalah suami marah-marahnya. Tapi lebih fokusnya apa Bu? Ke inner voice. Jadi kita lagi bicara dengan diri kita. Beda nggak Bu kalimatnya? Ya Allah, Beda. cinta apakah dari engkau ya Allah? Apa yang mau diperbaiki dari diri aku ya Allah, sehingga suami hamba
melakukan ini. Itu beda kalimatnya. Jadi Allah tuh karena, oh hambaku ridho. Dia kan hanya kepingin ridho dulu aja kita tuh. Nerima aja dulu. Karena yang memberikan solusi, jangan pernah kita, Bu. Kalau ujian pinginnya pakai cara kita, itu akan jadi masalah. Tapi kalau ujian diselesaikan pakai cara Allah, itu akan jadi pahala. Itu yang membedakan itu. Jadi Allah itu akan turun tangan ketika kita sudah angkat tangan. Kepahami ya Bu sampai sini. Dan apa tuh? Itu sama aja dengan kita mengulang cerita ya Bu. Dengan mengulang cerita yang sudah lewat ke masa sekarang. Dan masa sekarang akan menjadi manifestasi terwujudnya untuk masa depan. Nah, maka hati-hati banget nih. Stop sama masalah. Terus aja akan seperti itu. Jadi sama kita tuh terus aja di-recall. Diceritakan lagi, diceritakan lagi. Itu yang nggak boleh Bu. Di-recall-nya itu Bu. Soalnya waktu itu juga teh kayak gitu. Kakak kan udah coba. Misalkan gitu kata kakak Pani. Kita tuh nggak kepingin tapi diulang lagi cerita itunya. Kayaknya mungkin dulu pernah ada pengalaman kayak gini, kayaknya ke depan aku akan jauh lebih bisa lagi. Itu jadi beda kalimatnya, Bu. Jadi ada dorongan motivasinya gitu. Terus yang ini ya, maka apapun di hukum alam yang dikasih makan, yang dikasih energi, pasti akan bertumbuh. Coba kita kalau jelekin orang, ada energinya nggak ketika ngomongin? Kamu nggak sih itu kan kayak gini, ada mimiknya. Itu energi loh, Bu. Beda nggak? Ketika kita ngomongin orang, ada energi nggak, Bu? Energi itu perasaan. Misalnya kayak gini ngobrolin ke kakak apa nih? Kakak tahu nggak kak? Itu Bu Nendeng itu kan kayak gitu kak orang. Oh gitu teh. Itu kan kayak yang ada dorongan kan? Nah ini hati-hati. Jadi maka apapun di hukum alam, ketika dikasih makan atau dikasih energi itu akan bertumbuh, akan kejadian terus. Jadi kalau punya masalah ngobrolnya sama yang di atas, Bu. Kita angkat tangan aja. Allah nanti akan turun tangan dan stop memikirkan hasil. Ketika kita sudah menulis, Bu, kita lupakan. Udah nulis gitu kan? Ya udah gitu loh, Bu. Jangan memikirkan ini akan hasil atau enggak. Sesudah itu kita apa? Ketika ada yang minta bantuan, itu kan cara Allah mau mengabulkan law of attraction. Jadi udah tahu aku teh nggak punya uang. Kunaon sih kita ada yang minta bantuan keluarga. Kalau kita selalu fokus sama ciptaannya. Coba kalau kita fokusnya sama penciptaannya. Ya Allah, ada kemudahan apa nih sampai ada orang minta bantuan aku? Beda nggak Bu kalimatnya? Beda. Yang menggiring orang itu minta bantuan ke kita, kalau kita fokusnya sama penciptanya, kita akan bilang kayak gini, ya Allah, berarti orang ini digiring sama Allah ke rumah aku. Berarti ini ada kemanfaatan nih buat aku. Karena orang itu kan nggak kuasa atas dirinya. Jadi kalau hari ini tiba-tiba teman kita minta curhat, minta sharing, minta bantuan, itu Allah lagi mau memudahkan urusan kita. Semakin sering kita memudahkan urusan orang, Allah akan sibuk memudahkan urusan kita. Dan Allah itu menjawab doanya itu suka beda, Bu. Ya Allah berilah aku kemudahan. Makanya sama Allah didatangkan orang yang minta bantuan ke kita. Karena kita lagi mau dimudahkan sama Allah. Kata Allah, sok atuh bantuin dulu hamba aku yang ini nih. Biar kamu juga sama aku dimudahkan. Betul nggak, Hmm. Bu? Iya. Iya. Jadi ketika kita sudah menulis ini, temanku apa yang temanku lakukan, Bu? Dia tiap hari hanya melakukan apa? Ada ya temennya yang butuh bantuan apa tuh untuk dianterin, nggak mikirin upah, Bu. Temanku yang punya utang 4 miliar itu. Aku punya waktu, ngapain daripada aku di rumah. Terus dia dikasih bensin. Masih adalah bensinnya, akhirnya sampai jadi intinya dia itu fokus saja terus saja melakukan kebaikan gitu loh, Bu. Kita menulis dan kita juga fokus. Jangan sampai nanti ketika ada temen yang butuh sharing, tapi sama kita nggak dikasih tahu. Mungkin hari ini Bu tidak ada yang kebetulan. Ibu tiba-tiba punya ilmu tentang loa. Kita bisa sharekan, Bu. Kita baru mau melakukan juga nggak ada salahnya. Jangan menunggu kita berhasil. Bisa jadi keyakinan orang itu malah jauh lebih tinggi dari kita. Pahala nggak buat kita? Pahala. Semakin kita sering sharekan ilmu ini dan nggak berbayar, Bu, jangan salah. Allah juga akan sibuk memudahkan urusan kita. Jadi solehnya anak-anak itu bukan serta-merta kita memperbaiki parenting aja. Kita ngasih tahu ilmu tentang setipin, kita ngasih tahu bahwa tiap orang tuh beda genetik. Allah juga memudahkan urusan kita. Kan salah satu saya itu dimudahkan dalam mendidik anak-anak saya itu, yaitu dengan saya dan kakak Pandu men-sharekan ilmu ini gitu loh, Bu. Seperti itu. Insya Allah ya Bu, ini ada manfaatnya insya Allah. Hanya untuk pengingat juga, mohon maaf ini udah lebih dari 9 menit. Mungkin segitu aja, insya Allah ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, 9 menit. Aduh. Iya, nggak Iya, apa-apa, Teh. terima Nggak kasih. apa-apa. Terima kasih.
ilmunya.